Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan sekalian, para peserta belajar bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari yang kedua dalam rangkaian program Ramadan kita di belajar bahasa Arab dasar bersama guru kita. Dan alhamdulillahirabbil belum itu puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa hadir via streaming maupun via online melalui Zoom dan tidak memutus silaturahmi antara kita bersama dan juga tidak memutus faedah maupun nilai-nilai kebaikan dalam hal pembelajaran. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tentunya kita semuanya sebagai umatnya yang selalu senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan juga selalu senantiasa belajar ilmu agama. Terkhusus pada pagi hari ini kita belajar salah satu ilmu agama Islam yaitu belajar bahasa Arab. Semoga kelak Allah mudahkan langkah kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan Allah melindungi kita selalu dan menjaga kita selalu, dan terutama kita dalam pembelajaran bahasa Arab ini mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, belajar bahasa Arab kita ini didukung dan dilaksanakan oleh Muda Berdaya Binjai dan Muda Berdaya Langkat bekerjasama dengan bimbingan belajar Al-Fatih, yaitu bimbingan belajar khusus untuk bahasa Arab, tahsin, tajwid, dan tahfiz. Alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Al-Ustadz Ridho Darmawan. Jadi bagi teman-teman sekalian nantinya bagi ada pertanyaan seputar pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, kami persilakan nanti bisa melalui raise hand atau angkat tangannya melalui aplikasi Zoom, atau mungkin bisa menulis di kolom chat yang telah disediakan. Baik teman-teman sekalian, agar acara kita, belajar kita pada pagi hari ini semakin baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka saja belajar kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja masuki ke acara selanjutnya. Pembelajaran kita, untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Ridho Darmawan, tafadhol maskura wa majura. Suaranya udah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Baik, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka belajar bahasa Arab yang insya Allah sama-sama kita di sini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita korbankan hari ini menjadi saksi bahwasannya kita sudah belajar, sudah menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sampaikan kepada seluruh peserta agar niatkan kembali karena Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam menuntut ilmu serta mengangkat kebodohan dari dalam diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita sedikit murojaah terlebih dahulu. Nanti mohon operator bisa bantu siapa yang raise hand ya. Sebelum kita masuk di halaman 9, kita sedikit murojaah di tamrin, di latihan yang pertama dan latihan yang kedua. Baik, siapa yang mau mencoba untuk memurojaah pelajaran kemarin, kita persilakan. Baik, tafadhal Al-Furqan. Bisa dilihat di halaman 7 di screen ya. Nomor ketiga. Ma hadza? Apa jawabannya? Hadza miftah. Bagian ketiga, nomor 3. Gambar ketiga dari atas. Baik, Ustaz. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun, mumtaz. Yang lain? Yola Eka Putra, atas nama Yola Eka Putra. Putri, afwan ya, selama Putri Eka Putra. Putri Eka? Yola Eka Putri. Nah, silakan. Nomor 5 dari halaman 7. Ma hadza? Yang mana nomor 5? Hadza babun. Nomor 5 itu gambar rumah. Oh, hadza baitun. Hadza baitun, mumtaz. Selanjutnya atas nama Dian. Naam ya. Ustaz. Naam. Silakan lihat di screen yang gambar pertama, ahadza baitun. Silakan lihat yang di screen gambar pertama, di tamrin yang kedua. Ahadza baitun, jawabannya? La hadza masjidun. Mumtaz. La hadza bait, hadza masjidun. Naam, sahih. Terakhir, satu orang lagi. Ada? Nggak ada ya? Atas nama Juli, silakan. Yang gambar terakhir. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Naam, hadza najmun. Ahsan. Baik, khalas. Syukran untuk seluruh peserta yang sudah memurojaah pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah hari ini kita sambung pelajaran kita di halaman 9. Boleh teman-teman buka PDF-nya atau yang sudah ada bukunya boleh buka bukunya. Bagi yang tidak ada bisa memperhatikan screen ya. Jadi nanti sambil kita pandu, teman-teman bisa mencatat di buku tulis
ataupun di buku yang lain. Jadi kita harapkan teman-teman tidak hanya mengandalkan dari screen tapi mencatat. Faedahnya adalah sekalian kita belajar menulis seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk di halaman 9. Kita masuk di bab man hadza. Kemarin kita sudah belajar tentang hadza, artinya ini, ma artinya apa ini. Nah, kita sekarang masuk di man. Man hadza artinya siapa ini. Kalau semalam ma itu untuk li ghairi aqil atau untuk yang tidak berakal, man hadza ini untuk lil aqil, ya, untuk yang berakal. Maka pakai man yang artinya siapa. Man hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Siapa yang ingin membacanya? Yang pertama, gambar pertama. Ada yang raise hand? Anissa Khairani, sama Anissa Khairani. Tafadhali. Ustaz. Man hadza tabibun. Man hadza tabibun. Naam. Artinya, tahu kira-kira? Siapa ini? Ini dokter. Siapa ini? Ini seorang dokter. Ahsan, benar. Baik, siapa lagi selanjutnya? Atas nama Yola Eka, silakan. Gambar kedua yang sebelah kiri. Man hadza waladun. Man hadza waladun. Ahsan, artinya? Siapa ini? Ini adalah seorang laki-laki. Man hadza waladun. Siapa ini? Ini seorang anak laki-laki, lebih tepatnya. Anak. Laki-laki. Ya, waladun. Seperti itu. Selanjutnya, man hadza talibun. Siapa yang raise hand? Siapa yang ingin mencoba? Man hadza talibun. Halimatus Sa'diyah, atas nama Halimatus Sa'diyah. Tafadhali. Gambar. Ya, silakan. Silakan Halimatus Sa'diyah. Man hadza talibun. Hadza talibun. Naam, artinya? Siapa ini? Ini seorang siswa. Ini seorang siswa. Ini seorang siswa laki-laki lebih tepatnya ya. Nah, jadi talib itu kalau di Timur Tengah ya, itu talib itu lebih diartikan sebagai mahasiswa. Jadi tingkatan untuk seterata mahasiswa. Sedangkan untuk pelajar biasa diartikan dengan tilmizun. Cuman enggak apa. Pada intinya talib itu seorang penuntut ilmu ya. Jadi boleh juga kalau kita mengartikan sebagai seorang pelajar atau siswa, yang pasti dia mudzakkar ya untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan nanti pakaikan tamar butoh di akhir menjadi talibatun. Nah, seperti itu. Yang terakhir, silakan. Ada yang terakhir yang raise hand? Tidak ada? Kita ingin peserta juga aktif ya. Jadi bukan hanya mendengarkan, tapi peserta juga ikut aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Al-Furqan kembali. Naam, silakan. Ahada. Yang mana, Ustaz? Naam, yang terakhir, benar. Yang terakhir, gambar terakhir. Oh. Ahada waladun. La, hada rajulun. Ya, silakan artikan. Apakah ini anak laki-laki? Tidak. Nah. Ini seorang laki-laki dewasa.
Naam, ahsan. Ahadza waladun, apakah? Ingat ya, semalam a itu artinya apakah. Maka ketika ada a atau hal, maka jawabannya cuma dua. Kalau nggak na'am berarti la. Tergantung apa yang menjadi konteksnya ya. Kalau memang jawabannya iya, maka na'am. Kalau jawabannya tidak, berarti la. Nah, kebetulan di sini jawabannya tidak, maka menjadi la hadza rajulun. Tidak, ini seorang laki-laki dewasa. Ahsan. Barakallahu fikum. Kita lanjut di halaman 10. Boleh disimak terlebih dahulu. Ma hadza, hadza masjidun. Man hadza, hadza tajirun. Hadza qalbun. Ahadza qalbun? La. Hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Baik, siapa yang ingin mencoba? Kita lebih banyak praktek hari ini ya, biar terbiasa para peserta dalam melafalkan atau mengucapkan tulisan-tulisan dalam bahasa Arab. Silakan yang ingin mencoba. Boleh juga peserta yang ada di sini ya, kalau mau ngetes. Ada yang raise hand? Atas nama Anissa Khairani. Silakan. Nah, Ustaz. Dari atas. Ya. Ma haza, haza masjidun. Man haza, haja tajirun. Hadza tajirun. Nah, Ustaz. Artinya? Apa ini sebuah masjid? Apa ini? Siapa ini? Sorry. Ini Mahadza apa seorang artinya? pedagang. Coba diulang sekali. Mahaza. Apa ini? Haza masjidun. Ini sebuah masjid. Man haza. Siapa ini? Haza tajirun. Ini seorang pedagang. Nah, ahsan, benar. Ma hadza, hadza masjidun. Apa ini? Ini sebuah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Ini seorang pedagang. Nah, Anissa Khairani, mengapa yang pertama pakai ma, yang kedua pakai man? Ma, karena itu menunjukkan tempat. Benda, Ustaz. Karena menunjukkan benda. Bendanya kenapa? Benda mati. Benda mati. Benda mati itu berarti tidak hidup, Ustaz. Tidak berakal. Nah, itu tidak jawabannya. berakal. Tadi kita jelaskan yang menjadi pembeda antara ma dengan man adalah kalau ma itu untuk li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal, sedangkan man itu lil aqil, untuk yang berakal, ya. Karena masjid di sini adalah tidak berakal, maka pakai ma. Sedangkan tajirun di sini karena dia artinya pedagang, pedagang itu kan berarti manusia. Orang ya, nggak ada pedagang selain manusia pastinya. Nah, maka di sini dipakaikan man, bukan ma. Jadi ketika kita pakai ma hadza, hadza tajirun, itu salah. Karena secara penggunaan dia kurang tepat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Baca 3 baris. Atas nama Winda, silahkan. Hadza qalbun. Jangan kolbun. Hadza. Kalbun. Oh, kalbun ya, maaf. Nah, kalau kolbun itu hati. Oh, iya. Beda jauh. Iya. Selanjutnya. Hadza qalbun. Hadza Baca 3 baris. Hadza qalbun. Sama la hadza kittun. La hadza. Bisa diulangin? Hadza qalbun. La hadza kitun. Kitun. Ya, benar. Ya.
Artinya, silakan diartikan. Ini anjing ya Ustadz. Naam, sahih, ini anjing sesuai gambarnya. Apakah ini anjing? Apakah Tidak, ini ini anjing, ya? kucing. Ini kucing. Ya, ahsan, benar. Hadza kalbun, pakai kaf ya, bukan pakai qaf. Beda nanti kalau Ya. kalbun nanti berbeda artinya dengan kalbun. Hadza kalbun, ini seekor anjing. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza qittun, tidak, ini seekor kucing. Ahsanti. Silakan sambung. Siapa yang raise hand? Selain Yola ada lagi? Ya, Yola dulu lah berarti karena beliau yang raise hand duluan. Silakan. Hadza hamir. Himarun. Ahadza hamirun. La. Himarun. Himarun. La. Ya. Hadza hisanun. Ya, silakan artikan. Ini adalah hamirun mana Ustaz? Himarun, coba lihat gambarnya. Himarun. Gambar apa itu kira-kira? Kambing. 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 Apa itu? Keledai. Bukan. Ah, benar. Keledai. Keledai Ustaz. Ini adalah keledai. Apakah ini keledai? Tidak. Ya. Ini adalah kuda. Ya, benar. Hadza himarun, ini seekor keledai. Hadza himarun, apakah ini seekor keledai? Tidak. Tidak. Ini seekor kuda. Hisan itu kuda ya. Terakhir. Al-Furqan, silakan Al-Furqan. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ya, silakan artikan. Artinya, dan apa ini? Ini unta. Nah, Seekor ini unta. unta. Ya, benar ya. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta. Jadi mimnya itu harus pendek. Jangan dipanjangkan. Jangan jadi jamalun. Nah, itu nanti berbeda artinya antara jamalun dengan jamalun. Nah, seperti itu ya. Kita sambung. Ini satu orang saja. Saya ingin baca semuanya sampai sebelum tamrin. Atas nama Juli, silakan baca semuanya dan artikan. Atas nama Juli, silakan. Taib Ustaz. Hadza dikun. Ya, silakan lanjut. Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Lanjut. Hadza qamisun? La. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Silakan artikan dari awal sampai akhir. Apa ini? Ini seekor ayam. Nah, ayam apa itu? Ayam jago ya. Ayam jantan. Nah, Nama Ustaz. Siapa ini? Ini seorang guru. Ini seorang guru. Ahsan. Selanjutnya. Apakah ini komisun apa tadi? Apa komisun artinya? Kemeja. Itu di ya. apa? Apakah ini kemeja? Nah, Ahsan. Apakah ini sebuah kemeja? Tidak. Ini sebuah gambar apa ini Ustaz? Gambar apa itu kira-kira? Mindilun. Gambar apa itu? Sapu tangan. La adri Ustaz, nggak tahu. Nadri. Nah, hadza mindilun. Yang lain siapa yang tahu? Saya Ustaz. Ya, silakan.
Sapu tangan Ustadz. Naam, sahih. Mindilun itu artinya sapu tangan. Nah, Ustaz. Nah, silakan dibuat artinya di buku catatan. Diartikan mindilun artinya sapu tangan untuk menambah perbendaharaan kosakata kita, ya. Insya Allah nanti mindilun ini bakal ketemu di halaman-halaman setelahnya. Jadi teman-teman sudah bisa dihafal sedikit demi sedikit kosakata yang sudah kita pelajarin di Durusul Lughah. Latihan. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, kita cukup membaca saja. Nanti di rumah teman-teman yang menulis, ya, sebagai latihan untuk melatih menulis dalam bahasa Arab. Tabul awal, man, siapa? Nomor pertama yang ingin membaca. Ini tidak ada syakal, ya, tidak ada harakat. Jadi silakan teman-teman bisa mengharokatinya sendiri. Ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Atas nama Anissa Khairani, silakan nomor 1. Nah, Ustadz. Ma hadza qalamun. Ya, silakan artikan. Apa ini? Ini sebuah pena. Ini sebuah pena. Nomor 2, silakan. Siapa? Siapa operator yang resen? Siapa? Atas nama Nanda. Nabila Ananda. Nomor 2. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ya, artinya? Ini seekor anjing. Coba lebih kuat. Ini seekor anjing. Ini seekor anjing. Nah, sahih. Nomor 3. Man. Siapa? Nur Hafiz Salawati. Mohon dikoreksi kalau salah, ya. Silakan nomor 3. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini seorang dokter. Nah, sahih. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini seorang dokter. Nomor 4. Atas nama Yola. Silakan. Hadza jamilun. Sekali lagi. Hadza jamilun. Hadza jamalun. Jamalun. Bukan jamilun, ya. Jamalun. Ini Seekor artinya? unta. Ini seekor unta. Ini seekor Unta. kurang dengar suaranya, terlalu kecil. Seekor unta. Ini seekor unta. Santi. Nomor 5. Atas nama Winda. Hadza kalbun. La Hadza kalbun. Disambung. Jangan dipisah. Hadza ya Ustaz. Hadza kalbun. La hadza kittun. Artinya? Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ini seekor kucing. Sahih. Hadza kalbun. La hadza kittun. Apakah ini seekor anjing? Tidak, ini seekor kucing. Silakan nomor 6. Sakinah. Atas nama Sakinah. Hadza dikun. Sekali lagi agak terputus. Seekor ayam. Ya. Apakah ini seekor ayam? Ya. Ya. Ahadza dikun. Naam. Apakah ini seekor ayam jantan atau ayam jago, ya? Naam, ya. Selanjutnya nomor 7. Tunjuk aja secara acak, boleh, biar yang lain aktif. Yang belum silakan.
Jangan takut salah. Karena kita di sini belajar, insya Allah jangan pernah takut untuk salah dalam belajar. Siapa? Sandita, silakan. Silakan nomor 7. Atas nama Sandita. Nggak ada? Kalau nggak ada, ganti yang lain, boleh. Yang belum. Atas nama Eka Juwita, silahkan. Nomor 7. Ustaz, nomor berapa Ustaz? Nomor 7. Hadza hisanun. La, hadza himarun. Oke, silakan artikan. Apakah ini kuda? Bukan, ini seekor keledai. Sahih. Ahada hisanun? La, hada himarun. Apakah ini seekor kuda? Tidak, ini seekor keledai. Nomor 8. Tunjuk acak saja. Atas nama Maudi Utari, silakan. Ada? Yang lain? Atas nama Aldi Kurniawan, silakan. Nomor 8. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Artinya? Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ya, benar. Sahih. 9. Atas nama? Atas nama Anissa? Nisa Maha 5. Ya, silakan. Silakan atas nama Nisa Maha 5. Nggak ada ya? Ya, atas nama Juli. Juli Astuti, silakan. Baik Ustadz, nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Lihat di screen. Nomor 9. Akhadha waladun. Naam. Ya, A-nya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Ahadza waladun. Nah, seperti itu. Sekali lagi boleh diulang. Akhadha waladun. Naam. Ya, artikan. Apakah ini seorang anak laki-laki? Iya. Nah, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, iya. Terakhir, nomor 10. Atas nama Nabila Ananda Rangkuti, silakan. Man hadza? Hadza rajulun. Ya, artinya? Siapakah ini? Ini seorang laki-laki dewasa. Ya. Siapa ini? Ini seorang laki-laki dewasa. Sahih ya, benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ad-darsus tsani? Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan raise hand ya, atau boleh diketik di kolom komentar bagi yang ingin bertanya, teman-teman. Kita kasih waktu 2 menit untuk bertanya dan untuk memahami materi-materi yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Silakan. Ada operator yang bertanya? Cukup jelas ya, insya Allah ya.
Oke, kita sambung. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang hadza. Ya, kemarin kita sudah belajar hadza. Hadza artinya ini. Hari ini kita belajar zalika. Yang artinya itu. Nah, keduanya sama-sama untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Nah, seperti ini. Ya, untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Hari ini kita belajar di zalika. Kelihatan ya papan tulisnya ya. Nah, zalika ini juga termasuk ke dalam bab ismul isyarah atau isim isyarah. Tahu artinya itu kata tunjuk. Jadi kata tunjuk dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim isyarah. Semalam kita sudah belajar hadza, sekarang belajar zalika yang artinya itu. Kalau hadza untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, sedangkan itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya, nggak pernah kita menyebutkan sesuatu yang dekat itu dengan itu. Pasti ini sebuah handphone, ini sebuah buku, ini sebuah spidol. Sedangkan untuk yang jauh pasti kita sebutkannya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipahamin ya, isim isyarah ini yang satu untuk yang dekat, yang satu untuk yang jauh. Yang ini lil qarib, sedangkan yang ini lil ba'id. Lil qarib itu untuk yang dekat, sedangkan lil ba'id itu untuk yang jauh. Nah, seperti itu. Kita sambung ke materi kita hari ini. Bisa disimak untuk seluruh peserta. Ad-darsu tsani zalika. Ma zalika? Zalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Siapa yang mau mencoba untuk membaca dan mengartikan? Silakan. Atas nama Yola, silakan. Mazalika, zalika najmun. Nah, artinya? Apakah itu adalah bintang? Nah, sahih. Kemarin kita sudah belajar ma, hadza, sekarang dibalik, diganti ya. Mazalika. Ma hadza artinya apa ini? Mazalika apa? Apa itu? Zalika najmun. Itu sebuah bintang. Selanjutnya Al-Furqan, silakan. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Artinya? Ini sebuah masjid dan itu sebuah rumah. Ahsan. Ini sebuah masjid dan itu sebuah rumah. Selanjutnya atas nama Anissa Khairani, silakan 2 baris ya dijawab ya. Maaf Ustaz. Hadza hisonun wa dzalika himarun. Ya. Artinya Ustaz. Silakan boleh diartikan langsung. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Sahih, lanjut. Adzalika kalbun? Apakah itu seekor anjing? La, dzalika kittun. Tidak, itu seekor kucing. Ya. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Jangan terlalu cepat baca dizanya. Jangan wa dzalika. Nah, terlalu cepat. Wa dzalika himarun. Nah, seperti itu ya. Karena diza itu walaupun dia tidak ada tanda mat di situ, tapi dia memang dibaca panjang. Ya sama seperti hadza, hanya dia dibaca 2 harakat. Seperti itu. Yang terakhir, silakan ada atas nama Juli Astuti, silakan. Ma dzalika?
Dzalika sarirun. Ya, San. Artinya Apa itu? Itu sebuah tempat tidur. apa itu? Itu sebuah ranjang atau tempat tidur. Selanjutnya, langsung siapa yang ingin mencoba? Boleh, silakan Bang Erik. Silakan. Man hadza wa man dzalika. Hadza madrasun wa dzalika imam. Ada yang salah di situ. Coba ulang sekali lagi. Hadza madrasun wa dzalika imamun. Oke, coba diartikan kalau memang itu yang dibaca. Apa ini dan apa itu? Ini guru dan itu imam. Ya, sahih, tapi bukan mudrasun, tapi mudarrisun. Nah, bukan mudrasun tapi mudarrisun. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu. Hadza mudarrisun, ini seorang guru, wa dzalika imamun, dan ini seorang imam. Imam ya, di sini gambarnya imam salat ini ya kan? Atau pemimpin juga bisa, pemimpin salat ya imam ya. Selanjutnya Al-Furqan kembali, silakan. Ma dzalika, dzalika hajarun. Artinya Apa itu? Itu sebuah batu. itu sebuah batu. Ma dzalika, dzalika hajarun. Ya, jadi diingat ya, hajar itu batu. Kita sering dengar hajar aswad ya. Hajar itu batu. Ada juga ulama kita bernama Ibnu Hajar, ya kan? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya atas nama Yola kembali, silakan. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Ya, sahih. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Laban itu susu ya, labanun. Ada yang ingin ditanyakan? Hal indakum as'al, silakan untuk para peserta yang ingin bertanya. Sebelum kita masuk di tamrin. Paham semua ya insyaallah ya. Kita sambung. Tamrinun. Apa tamrin artinya? Latihan, Ustaz. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, ini tidak ada syakelnya, tidak ada sakel ya, tidak ada baris, tidak ada harokat. Ini kita belajar mengharokati juga pelajaran yang sudah lewat. Silakan nomor 1. Atas nama Yola kembali, silakan. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Jangan labbanun, ya, labanun. Labanun. Sahih. Artinya? Ini adalah gula dan itu adalah susu. Ya, nomor 2. Atas nama Anissa Khairani. Ustaz. Man dzalika, dzalika imamun. Artinya? Siapa itu? Siapa Ulang. itu? Ya, sahih. Itu seorang imam atau pemimpin. Itu seorang imam. Ya, man dzalika, dzalika imamun. Siapa ini? Siapa itu ya, Fon? Siapa itu? Itu seorang imam. Nomor 3. Al-Furqan kembali, silakan. Adzalika kittun, la dzalika kalbun. Artinya? Apakah itu seekor kucing? Tidak, itu seekor anjing. Sahih. Adzalika kittun, apakah itu seekor kucing? La dzalika kalbun, tidak itu seekor anjing. Ingat ya, kalbun, laisa qalbun. Ya, kalbun bukan qalbun. Ya, nah, seperti itu. Nomor 4. Atas nama Sakina, silakan. Ma hadza, hadza hajarun. Artinya? Apa ini?
ini batu. Apa ini? Ini batu. Sahih. Selanjutnya, al-kalimatul jadidah. Apa artinya? Ada yang tahu? Kata baru, kosakata baru, Ustaz. Nah, sahih. Kata-kata baru atau kumpulan kosakata baru. Nah, jadi di kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah ini setiap ada kata-kata baru itu nanti dibuatkan seperti ini. Ada kotak ya, tulisannya al-kalimatul jadidah. Al-kalimat itu jamak dari al-kalimah. Ya, al-kalimatul jadidah. Al-jadidah itu artinya baru. Jadi kosakata baru seperti itu. Imamun artinya imam. Hajarun batu. Sukarun gula. Labanun susu. Nah, jadi kita harapkan kepada seluruh peserta, teman-teman semua, agar bisa menghafal mufradat ataupun kosakata yang sudah kita pelajarin. Agar teman-teman lebih mudah dalam mempelajari di halaman-halaman selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah selesai di pelajaran kedua. Ini sudah masuk di pelajaran ketiga. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya Ustadz Anissa. Silakan. Atas nama Anissa Khairani. Silakan. Bertanya Ustadz. Ya. Itu semuanya tadi kan muzakkar ya Ustadz. Yang ini sama yang itu, haza sama zalika. Kalau mu'annas nanti dipelajari atau gimana Ustadz? Insya Allah dipelajarin. Nanti itu boleh ya sedikit kita agak menjauh ya. Ada di, bentar, kita lihat PDF-nya. Agak jauh dia. Tapi insya Allah ada, dipelajarin di kitab ini ada. Nah ini dia. Di halaman 33. Baru insya Allah teman-teman ketemu di mu'annas. Di ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, hadhihi. Kalau tadi hadza itu untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Jadi lumayan jauh ya. Mengapa seperti itu? Karena penulis ingin lebih menekankan, ya, ingin memahami bahwasannya pembelajaran untuk mudzakkar itu harus lebih tuntas. Nah, baru beliau melanjutkan ke bab muannas. Nah, seperti itu. Syukron Ustaz. Ada lagi? Enggak ada ya, Anissa ya. Kita kembalikan dulu ke halaman asalnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang Eri tadi, silakan. Ya, mau nanya nih Ustaz. Silakan. Tadi kan kalau kita menggunakan bah seperti bazalika atau mahadza itu kan untuk apa yang benda yang tidak berakal seperti meja dan lain-lainnya berakal. Tapi kalau kita menggunakan a tadi azalika, tapi kok nggak bilang azalika untuk benda yang berakal gitu. Kalau contoh dari kita ya. Azalika. Ya, jadi perbedaan ma sama a ya. Iya. Ya, jadi pertanyaannya adalah tadi sudah kita pelajarin bahwasannya ma itu untuk lighairi akil, untuk yang tidak berakal, sedangkan a itu dia masuk ke dalam harf istifham untuk yang bertanya. Ya, salah satunya a, ada juga hal. Yang itu jawabannya kalau tidak la, jawabannya na'am. Nah, untuk ma itu memang ditujukan untuk yang tidak berakal. Jadi ma itu untuk tidak berakal. Pertanyaannya siapa yang berakal? Siapa yang tidak berakal, kan seperti itu. Sedangkan man itu untuk yang berakal. Yang berakal itu hanya manusia. Sedangkan ma itu tidak berakal, berarti selain manusia. Berarti hewan juga termasuk masuk ke dalam ma atau man.
masuk ke dalam ma. Karena hewan tidak berakal. Jadi, man itu hanya untuk berakal, sedangkan ma itu untuk yang tidak berakal. Sedangkan a ataupun hal itu bisa dipakai untuk berakal atau tidak berakal. Contoh, kita kembali sedikit. Nah, ini nomor 3 di Iqra Waktub. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Apakah itu seekor kucing? Tidak, itu seekor anjing. Jadi a ini dia fleksibel, bisa dipakai untuk muzakkar ataupun untuk muannas, seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana? Sudah jelas ya? Yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand? Kelas ya. Kita sampai jam berapa? Setengah jam lagi. Alhamdulillah. Kita sambung. Ad-darsu tsalits. Pelajaran ke-3. Perhatikan dulu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Nah, di sini sih itu sudah masuk ke dalam kaidah kalau dalam ilmu nahwu itu ma'rifah dan nakirah. Ya, nanti insyaallah kita baca terlebih dahulu, baru akan kita jelaskan kenapa dia bisa baitun, kalau pakai alif lam bisa al-baitu. Nah, seperti itu. Kita baca terlebih dahulu. Siapa ingin membaca? Langsung saja ya, karena sudah ada baris-barisnya. Siapa ingin membaca? Mulai dari al-qalamu sampai al-waladu. Jalisun wal mudarrisu waqifun. Ada yang raise hand? Atas nama Anissa, silakan. Nah, Ustaz. Dari al-babu maftuhun. Dari al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Oke, artinya? Tahu artinya? Nggak tahu Ustaz. Yang al-qalamu maksurun, pena yang maksurun apa Ustaz? Lihat gambarnya. Patah. Ya, bisa diartikan patah karena penanya patah, atau kalau kita cari di kamus, maksurun itu lebih artinya kerusak. Ya, al-qalam maksurun, pena itu rusak. Tapi karena ini gambarnya patah itu kan sesuatu yang rusak ya. Nah, boleh juga. Yang kedua, pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka, maftuhun, sahih. Selanjutnya artinya yang terakhir, anak laki-laki yang duduk dan seorang guru yang sedang berdiri. Ya, anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Ahsanti, syukran. Oke, silakan langsung baca. Nomor 1, silakan. Siapa? Atas nama Sakina, silakan. Baca dan artikan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya, artikan. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Nih, al-kitabu jadidun wal qalamu buku itu baru buku itu baru dan pulpen itu lama. Jadi ingat ya, jadid itu baru, sedangkan qadimun dalnya panjang, yaitu adalah lama. Jadi bisa diingat nih mulai dari sekarang. Nomor 2, siapa yang raise hand? Atas nama Yola, silakan. Al-saghirun wal hisanun kabirun. Ya, artinya? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya, ahsan. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nomor 3. Siapa nomor 3 operator? Al-Furqan. Tafadhal. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Jangan nadanya al-kursiyyu maksurun. Nah, nanti itu bertanya. Ya, jadi kita untuk belajar untuk membedakan ya. Walaupun benar bacaannya, tapi kalau dibaca al-kursiyyu maksurun itu untuk bertanya. Gimana? Al-kursiyyu maksurun. Nah, khalas, seperti itu. Artinya
kursi itu rusak. Kursi itu rusak. Nomor 4. Atas nama Yola. Silakan. Yola, atas nama Yola, silakan nomor 4. Atau yang ada di dalam kelas, silakan. Mindilun wasihun. Sekali Sapu lagi. tangan itu jorok. Sekali lagi dibaca. Mindilun wasihun. Al-mindilu. Al-mindilu. Ya, bukan al-mindilun. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan Wasihun, itu jorok. pendek. Jorok. Wasihun. Jorok. Wasihun, ya. Sapu tangan itu kotor. Jorok. Jadi kalau sudah ala alif lam, maka tidak boleh lagi di akhirnya dibacakan tanwin. Karena alif lam dan tanwin ini walaupun bersaudara, tapi dia nggak akrab. Ya, dia nggak akrab. Jadi dia tidak boleh digabungkan antara alif lam dengan tanwin. Al-mindilu wasihun. Wa itu pendek. Jangan wasihun atau wasihun. Khotok, salah. Jadi benar wasihun. Artinya kotor. Nomor 5. Siapa? Bang Erik? Silakan nomor 5. Banyak pegang. Bari. Ya, artinya kita tahu alma sering tuh kita lihat di dalam kotak-kotak. Kotak Air dingin, Ustaz. mineral. Air. Nah. Al-ma'u baridun. Barid mana barid? Naam, sahih. Dingin, Ustaz. Itu dingin. Jadi air, air itu dingin. Ahsan. Nomor 6. Ismail Majid, silakan. Nomor 6. Silakan. Silakan, siapa? Aji, silakan. Aji Yustira. Setiawan. Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamaru Jamilun. Mumtaz. Artinya Al-Qamar. Wasyamsi wa duhaha wal qamari. Bulan. Jamil. Indah, Ustaz. Indah. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Ahsan. Benar. Nomor 7. Abdul Ghani, silakan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Artinya rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya, sahih. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Nomor 8. Erwin? Nomor 8, silakan. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Silakan yang mau mencoba. Boleh orang-orang yang tadi juga nggak apa-apa. Atau acak, boleh pilih acak. Siapa yang belum? Jadi jangan yang itu saja. Aldi, silakan. Aldi dulu. Nomor 8. Silakan Aldi. Kurang jelas ya, kita perdekat. Bisa siapa? Siapa? Acak saja pilih. Silakan Nabila. Nomor berapa tadi, Ustaz? Nomor 8. Al-hajaru saqilu wal waraku. Ini yang papan tulis. Enggak kelihatan. Nampak?
Enggak. Nampak? Khafifun. Ya. Yang di papan tulis. Khafifun. Khafifun. Ahsan. Tahu artinya? Enggak. Al-hajaru. Tadi bacanya al-hajarun ya. Jadi perbaiki al-hajaru. Ingat seperti yang sudah kita sampaikan, kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh lagi ada tanwin. Walaupun dia bersaudara tapi dia tidak akur. Ya. Dia tidak bisa bersama antara alif lam dengan tanwin. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Seperti itu. Tahu Nabila artinya? Enggak, Ustaz. Al-hajaru tadi artinya batu. Thaqil berat. Thaqil itu berat. Wal waraqu, ma mana waraq? Ada yang tahu? Ringan. Waraq itu khafif yang ringan. Waraqnya kata benda. Al-waraq itu artinya kertas. Bisa juga di kamus kalau kita lihat artinya daun. Waraq ya, jadi boleh dipakai. Karena kertas juga dalam bahasa Arab juga bisa diartikan kirtasun. Ya, waraqu, al-waraqu itu bisa kertas, bisa juga daun. Jadi batu itu berat dan daun atau kertas itu ringan. Khafif itu ringan artinya. Nomor 9. Siapa? Ada yang raise hand? Nggak ada? Siapa yang mau mencoba kembali? Atas nama Yola, silakan. Al-labanun harun. Al-labanu harun, artinya? Susu panas. Susu itu panas. Ya, jadi di sini lawan katanya ya. Harun lawannya baridun. Baridun. Harun lawannya baridun. Panas lawannya barid, dingin. Terakhir nomor 10. Anissa. Nah, Ustaz. Al-qamisu nazifun. Artinya? Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Lawan dari nazifun apa? Kotor. Apa bahasa Arabnya? Wasihun. Wasihun. Jangan wa-nya jangan panjang ya, jangan wasihun. Tapi wasihun. Jadi di sini di nomor 1 sampai 10 ini adalah kata-kata sifat yang memiliki lawan ya, yang bersamaan dengan lawannya. Seperti tadi, jadid lawannya qadim. Baru lawannya lama. Shaghir lawannya kabir, kecil, besar. Terus ada wasihun lawannya nazifun, ya. Bersih lawannya kotor. Baridun, harun. Dingin lawannya panas. Terus ada qarib sama ba'id. Qarib itu dekat, ba'id itu jauh. Makanya ada istilah sahabat karib ya. Itu sahabat karib itu sahabat dekat. Itu diambil dari bahasa qarib. Qarib yang artinya dekat. Sahabat qarib ya, sahabat karib. Nah. Thaqil lawannya khafif. Berat lawannya ringan. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, kita jelaskan dulu. Jadi teman-teman bisa lihat semua di papan tulis. Boleh lihat di papan tulis terlebih dahulu sekarang. Oke, kelihatan ya? Di kitab, tapi nggak apa-apa, dimunculkan aja. Ya nampak? Boleh teman-teman buka PDF-nya sendiri ya. Kata operator kita kurang jelas kalau dia screen-nya kita tampilkan. Tampilkan boleh?
Oke. Pelajaran ketiga, di situ ada pertama baitun. Terus di sebelahnya ada al baitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa yang menjadi pembeda antara baitun dan al baitu? Mana saja yang berbeda? Bisa dibantu? Yang pertama apa? Tanwin, sahih. Kita buat pulpen spidol warna merah. Yang pertama, yang satu ada tanwin, yang satu tidak ada tanwin. Selanjutnya ada lagi perbedaan? Alif lam, Ustaz. Ada yang tahu? Yang tahu langsung aja. Apanya? Mikrofonnya. Alif lam, Ustaz. Alif lam. Ahsan, sahih. Yang satu ada alif lam, yang satu tidak ada. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan. Ketika dia tidak ada alif lam, maka biasanya mufrad itu dia kaidah asalnya adalah bertanwin atau dhammah tanwin. Baitun, apalagi qalamun, kitabun. Jika tidak ada alif lam, maka biasanya dia diakhirin dengan tanwin. Ya. Sedangkan jika dia ada alif lam, maka tanwin di akhir tidak boleh diikutkan lagi. Misal, qalamun menjadi al-qalamu. Jadi kalau teman-teman baca al-qalamun itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena dia tidak boleh. Alif lam dengan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Harus terpisah. Kalau teman-teman sudah menggunakan tanwin di akhir, maka nggak boleh lagi alif lam. Kalau teman-teman sudah menggunakan alif lam di awal, maka tidak boleh lagi tanwin di akhir. Sama seperti kitabun, maka menjadi al-kitabu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada alif lam di awalnya, maka tidak boleh lagi menggunakan tanwin di akhirnya. Nah, ini yang dia tanwin, ini biasanya dalam kaidah nahwu disebut dengan nakirah. Nampak ya? Sedangkan yang ada alif lam itu disebut dengan ma'rifah. Kalau dia ingat, bisa diingat dari sekarang, kalau dia tidak ada alif lam di awalnya, diakhiri dengan tanwin, maka biasanya disebut dengan nakirah. Sedangkan yang dia memiliki alif lam di awal, maka biasanya disebut dengan ma'rifah. Ya, apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa ada yang tahu? Silakan raise hand. Nanti insya Allah kita catat, tolong operator panitia dicatat, nanti ada nilai tambahan lebih untuk peserta yang mengetahui apa itu nakirah dan ma'rifah. Gak ada yang tahu ya? Ustaz. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Bisa, Ustaz. Atas nama siapa? Anissa, Ustaz. Ya, silakan. Apa itu nakirah ma'rifah, Anissa? Yang ma'rifah itu isim yang tertentu. Nakirah isim yang tidak tertentu. Tertentu. Isim yang tertentu. Yang nakirah isim yang tidak tertentu, Ustaz. Nakirah isim yang tidak tertentu. Ya, Ustaz. Hanya itu saja? Afwan, Ustaz, izin menjawab. Bentar. Kita tunggu dulu Anissa Khairani. Cukup? Ya, itu jawabannya? Ya. Silakan. Boleh ya dicatat ya Anissa Khairani ya. Al-Furqan. Baik, Ustaz, bismillah. Untuk nakirah sendiri asal katanya nakirah, Ustaz, yang artinya tidak kita kenali gitu, Ustaz.
Jadi suatu benda yang itu kita nggak kenal bentuknya itu gimana. Tapi kalau misalnya ma'rifah, asal katanya arif, yang itu kita udah kenali. Misalnya Alkitab. Alkitab itu kita kenali bahwasanya Alkitab itu misal dalam Al-Quran yang disebut Alkitab itu ya Al-Quran ya Ustaz. Tapi kalau misalnya kitabun itu belum tentu kitab itu Al-Quran gitu Ustaz. Nah, cukup? Cukup Ustaz. Nah, Ahsan, dua-duanya benar ya. Jadi nakirah dan ma'rifah, untuk ma'rifah itu memang sesuatu yang sudah tertentu, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah kita ketahui, kurang lebih seperti itu artinya. Itu ma'rifah. Jadi salah satu tanda ma'rifah itu adalah alif lam. Makanya kalau kita artikan, ini al-baitu, bisa kita buat rumah itu. Walaupun di sini tidak ada zalika, itunya adalah penekanan dari ma'rifah. Bahwasannya rumah itu sudah kita ketahui. Kalau kita bilang rumah itu, berarti kan udah tahu rumahnya. Tapi kalau kita bilang rumah siapa? Di mana? Besar atau enggak? Milik siapa? Ada pertanyaan lain. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dia sudah ada alif lam, maka sudah ma'rifah. Sudah tertentu. Sedangkan nakirah lawannya. Nakirah adalah sesuatu atau isim yang belum tertentu atau tidak jelas, atau masih global, masih universal, seperti itu. Contohnya kitabun. Kitabun, buku. Belum tahu buku apa. Ya, tapi kalau kita lengkapin kitabun nahwi, maka menjadi ma'rifah. Karena kita sudah tahu bahwasannya itu kitab atau buku nahwu. Seperti itu. Atau boleh juga kita buat seperti ini. Tidak ada alif lamnya, tapi kita buat seperti ini. Kitabi. Apa artinya kitabi? Bukuku, Ustaz. Atau buku saya. Walaupun tidak ada alif lam, tapi karena kemasukan domir, ini kan domir. Domir apa? Idhofah, Ustaz. Nah, idhofah. Masuk ke domir ana. Ya. Ini mudhaf, bi-nya ini mudhafun ilaih. Ya. Jadi di sini ana, ya di sini adalah domir ana. Jadi walaupun dia tidak ada alif lam, tapi dia tetap masuk ke ma'rifah. Kenapa? Karena kalau secara makna bukuku, berarti sudah tahu kan punya siapa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi insya Allah ini perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Insya Allah nggak susah. Ya. Jadi intinya kalau dia jelas isim tersebut, maka disebut ma'rifah. Kalau isim tersebut belum jelas, maka disebut dengan nakirah. Sama yang masyhur sering kita dengar. Sekarang Anda tanya dulu, bahasa Arabnya ayah. Banyak dari kita langsung bilang abi. Abi, Ustaz. Itu salah. Kalau ayah kita bilang abi, itu kurang tepat. Ayah yang benar, ayah itu abun. Abun, karena kita cuma bertanya ayah, yang dia sifatnya apa? Nah, nakirah. Kalau kita bilang abi, maka ini artinya ayahku. Nih, ada domir ana di sini. Jadi banyak di antara kita yang ketika ditanya apa bahasa Arabnya ayah, ayah doang nih, jawabannya abi. Itu salah. Ayah jawabannya abun. Sedangkan ayahku abi. Ayah kamu abuka. Ayahnya abuhu. Nanti sesuaikan dengan domir. Domir itu dari huwa sampai nahnu. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ada 14 domir, itu dihafal. Nanti gimana? Misalnya kita pakai kitabun ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Seperti itu. Kalau kita mau mentasrif antara isim dengan domirnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu.
Jadi teman-teman jangan bingung ketika ditanya bahasa Arabnya ayah, jangan langsung jawab abi, tapi jawab dulu abun. Kita tes lagi. Bahasa Arabnya ibu. Umun. Jangan lagi ummi, tapi umun. Baru ayah apa ibuku? Ummi. Seperti ini. Terus bahasa Arabnya saudara laki-laki. Apa saudara laki-laki? Ini sering kita sebutkan nih. Akhun. Akhun. Sahih. Akhun. Saudara laki-lakiku, akhi. Jadi jangan bingung. Jadi selama ini kalau ngomong akhi, tapi nggak tahu artinya apa. Kan kurang enak kalau dibilang, akhi gimana kabarnya akhi, tapi nggak tahu artinya akhi itu apa. Akhi adalah saudara laki-lakiku atau saya, karena ada domir ana di sini. Saudara perempuan. Uhtun. Menjadi ukhti. Nah, nanti ngomong gimana kabarnya ukhti, ya kan? Tapi nggak tahu ukhti itu apa, ya kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Ada juga kadang-kadang di antara kita yang disingkat, gitu ya kan? Ya enggak apa, selagi ngerti enggak apa, tapi kalau bisa dilengkapin. Nah, seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin kita cukupkan babnya ya sampai di Ad-Darsus Salis. Insyaallah kita sambung nanti tamrin yang di halaman 15 itu di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kita persilakan. Kita buka forum diskusi. Bebas, silakan siapa saja yang mau bertanya. Aktifkan saja kalau MC juga mau. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang bertanya bisa diskusi. Ada yang raise hand? Nggak apa, disampaikan aja nanti anak yang ulang. MC kalau mau tanya. Nanya ini Ustaz. Silakan. Saya online nih. Kalau nakiro kan dia kebanyakan Kalau nakiro? Kalau nakiro kan kebanyakan di kata-katanya kita isim ya kan, kata benda. Ya, terus? Kalau makfiro itu dia jenis. Bukan makfiro, makrifah. Ya, makrifah. Itu termasuk kalimat atau kata apa ya? Oke, cukup. Jadi tadi pertanyaannya, saya ulang sedikit ya, kalau teman-teman nggak dengar. Jadi pertanyaannya tadi dijelaskan, nakiro itu isim. Nah, ma'rifah itu jenis kata apa? Ma'rifah dan nakiro itu sama-sama isim. Ya, dia untuk isim. Jadi ini juga isim. Alkitab juga isim. Kitabun juga isim. Ya, dua-dua sama isim. Jadi salah satu alamatul ismi atau alamatul ism, tanda-tanda isim itu yang pertama adalah adanya alif lam. Yang kedua tanwin. An, in, un. Ada lagi tanda isim yang lain, ada harfu jar, ada harfu nida, ya, tapi kita nggak bahas karena terlalu panjang kajiannya. Yang pasti alif lam dan tanwin itu tanda-tanda isim. Bisa nggak alif lam dan tanwin ini masuk ke dalam fiil? Jawabannya bisa atau enggak? Kenapa nggak bisa kalau tidak bisa? Karena sudah menjadi tanda-tanda isim, maka tidak bisa masuk ke tanda fiil. Jadi nggak ada fiil yang pakai alif lam. Contoh kita buat qoro'a. Apa artinya qoro'a? Qoro'a itu artinya membaca. Qoro'a. Nggak ada al-qoro'a. Tidak bisa masuk.
Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan itu masdar dari qara'a. Nanti masukkan kalau mau kita tasrif sesuai domir. Qara'a qara'u, qara'at qara'ata, qara'na, qara'ta qara'tuma, qara'tum, qara'ti qara'tuma, qara'tunna, qara'tu qara'na. Khalas. Jadi qara'a itu fiil tidak bisa menerima alif lam atau tanwin. Fiil tidak bisa menerima tanwin. Tapi tadi ada disebutkan qara'a yaqra'u qira'atan. Itu kan tanwin. Nah, masdar itu masuk ke dalam isim, bukan masuk ke dalam fiil. Masdar nanti insya Allah akan kita jelaskan kalau nanti sampai ke bab tentang masdar. Jadi masdar itu dia masuk ke dalam isim, atau teman-teman boleh cari dulu di buku untuk masdar, karena nanti terlalu banyak kita jelaskan malah teman-teman jadi bingung. Ya, apa itu masdar? Kok udah ada fiil? Isim itu apa nanti masih bingung, ya kan? Apalagi hal. Jadi kita tidak mau terlalu banyak pembahasan, cukup hal-hal yang menjadi pembelajaran kita pada kitab ini, itu yang kita bahas. Seperti itu. Kurang lebih gitu, Bang Erik, cukup jelas? Kelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang raise hand? Operator, ada yang raise hand, operator? Ya, bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan boleh secara langsung, boleh mengangkat raise hand-nya. Atau dari kolom komentar atau juga kolom boleh. komentar juga boleh, ataupun ya langsung saja menghidupkan mic-nya juga dipersilakan. Oh, yang di Ya, kelas kami ada lagi yang persilakan. bertanya, yang di dalam kelas. Alhamdulillah kayaknya ini pada paham semua nih Ustadz. Nih. Paham Dan ya, penjelasan alhamdulillah. yang panjang lebar dan secara detail lah di kita. Makanya kayaknya paham semua teman-teman semua di sini. Sudah ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Kholas Ustadz, kholas. Kelas ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita sambung di tamrin yang pelajaran ketiga. Boleh teman-teman baca terlebih dahulu, ataupun teman-teman kalau ingin belajar mandiri bisa melalui YouTube ya. Di YouTube ini sangat banyak pembahasan tentang durus al-lughah al-arabiyah, mulai dari jilid 1, 2 dan seterusnya. Teman-teman boleh lihat di YouTube. Insya Allah tidak susah untuk belajar di zaman sekarang ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran wa jazakallah kita ucapkan kepada Ustadz Ridho Darmawan telah membawakan mengajari kita tentang pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah untuk antusias yang luar biasa dari kawan-kawan semuanya. Terbukti dari latihan-latihan yang kita jalankan pagi ini dan juga dari pelajaran-pelajaran hari ini banyak yang tanya juga tadi 1-2. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa antusias kita dalam belajar bahasa Arab. Sebelum kita tutup, kami ingat bisa mengisi absensi kita. Dilihat di kolom chat teman-teman semuanya ada form yang dikirimkan oleh panitia, boleh diisi absensinya, karena biar kita bisa mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran ini. Insya Allah akan kita berikan reward nanti di akhirnya. Berarti yang teman-teman ketahui di player ataupun di poster yang kita sebar, insya Allah teman-teman yang sungguh-sungguh dan serius akan kita berikan rewardnya itu sertifikat. Jadi sebagai salah satu bukti sungguh-sungguh teman-teman semuanya bisa yang diberikan panitia di kolom chat komentar, bisa teman-teman cek. Baik teman-teman sekalian, sampai kita menunggu teman-teman ada sedikit pemberitahuan. Alhamdulillah kegiatan kita ini di hari kedua, insya Allah masih ada beberapa waktu maupun pertemuan ke depan, kurang lebih ada 6 lagi ya. 6-8 lagi pertemuan di setiap hari Sabtu dan Ahadnya. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan di pukul 1.30 atau ba'da zuhur waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah masih bersama Ustadz kita, Ustadz Ridho Darmawan. Masih membahas tentang kitab yang sama. Jadi mari kita berpartisipasi kembali Sabtu depan, dan kita kan sudah ada grup yang sudah teman-teman masuk di dalamnya, bisa tanya jawab di dalam tersebut tentang
pertanyaan tentang bahasa Arab maupun tentang hal-hal yang berkembang lainnya bisa ditanyakan di dalam grup tersebut. Dan juga bagi teman-teman sekalian, alhamdulillah kegiatan kita ini, program belajar bahasa Arab ini didukung maupun dilaksanakan oleh Muda Berdaya Binjai dan Muda Berdaya Kabupaten Langkat. Dan juga disupport terus oleh bimbingan belajar Al-Fatih, khusus belajar bahasa Arab, tahfiz, dan juga tajwid maupun tahsinnya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah program ini insya Allah kita selenggarakan free atau gratis. Jadi untuk itu kami tutup kemungkinan untuk teman-teman bisa berinfak melalui kami di nomor rekennya yang telah disediakan di flyer. Itu untuk apa? Itu untuk melaksanakan program-program kegiatan kita yang lainnya. Seperti insya Allah kita akan menyelenggarakan kegiatan di Ramadan tahun ini. Untuk flyer info lebih lengkapnya bisa nanti kita share di Instagram kita. Boleh teman-teman cek ataupun follow Instagram kita di Muda Berdaya _Binjai maupun Bimbel Al-Fatih. Nah, ini dapat kami sampaikan teman-teman sekalian atas partisipasinya selama 1,5 jam sebelumnya. Kita sudah banyak belajar pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena bahasa Arab ini adalah sebagian dari agama kita, insya Allah yang kita pelajari ini sama-sama bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga Allah meridhoi kita dalam belajar ilmu agama yang syar'i ini. Jazakallahu khairan kasiran, barakallahu fiik kepada Al-Ustadz dalam membawakan materi maupun pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih bagi teman-teman sekalian. Untuk absensi nanti atau boleh nanti teman-teman japri ataupun WA pribadi di grup ataupun bisa ditanyakan di grup terkait tentang absensi dan hal-hal lainnya yang berkembang. Syukran, jazakallahu khairan kasiran. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.